Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Nabi Muhammad adalah bagian pokok penting dalam kehidupan agama Islam. Mencintai Nabi Muhammad adalah suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku Nabi Muhammad lebih kau cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, daripada kedua orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan daripada semua manusia. Dialah manusia yang diberikan keteladanan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kepala keluarga yang ikut Nabi Muhammad, maka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang ustaz, seorang kiai yang ikut Nabi Muhammad, dia akan merangkul umat, bukan malah menyesatkan umat. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjuk oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Kalau ikut Nabi Muhammad, dia akan amanah dengan apa yang dia pimpin. Dia akan mengayomi rakyat yang lemah. Dia akan membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Seorang polisi, seorang tentara yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan amanah dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat dunia dan akhirat. Seorang pedagang, dia tidak akan sanggup curang dalam timbangan dagangannya.
karena dia ikut pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu, maka dia bukan golongan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya manusia yang menjadi rahmat bagi seluruh manusia, bagi semesta alam yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, tanamkan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi Muhammad sangat luar biasa kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi Muhammad tidak sebanding dengan cintanya orang tua kepada anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana anak akan lari dari orang tuanya, hari di mana suami akan lari daripada istrinya, hari di mana seorang kekasih akan lari dari kekasihnya, hari di mana seorang yang berteman dulu di dunia akan lari dari teman kerabat dekatnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang paling sibuk nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia cari satu persatu umatnya, dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang pernah dulu sayang kepada kita, dia tak sempat ingat kepada kita. Hilangkah memori itu dalam kepalanya? Allah tidak menghilangkan memori dalam kepalanya. Seorang suami tahu bahwa dia adalah istrinya, seorang istri tahu bahwa dia adalah suaminya, orang tua tahu bahwa dia adalah anaknya. Tapi kenapa mereka sibuk masing-masing? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena mereka disibukkan dengan akhirat, disibukkan dengan pengadilan akhirat, karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga tak lagi sempat dia menegur keluarganya, tak lagi sempat dia kenal dengan istri, suami, anak, tetangga, kawan, karena sibuk mereka dengan urusannya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang paling sibuk nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dunia ini hancur sehancur-hancurnya, planet-planet bertabrakan, gunung-gunung berterbangan, matahari hancur, bintang-bintang semua bertabrakan, laut tumpah ke darat, manusia yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, cari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dicari oleh malaikat Jibril, dengan izin Allah terangkat kuburnya Nabi, lalu Nabi mengusap mata dengan tangannya, diusap oleh Nabi mata dengan tangannya, dilihat di depannya ada malaikat Jibril. Hari apa ini wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, ini hari yang dijanjikan untuk engkau dan umat engkau wahai Nabi Muhammad." Lalu apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad yang mulia itu? Aina ummati, aina ummati. Di mana umatku wahai malaikat Jibril? Di mana umatku wahai malaikat Jibril? Kenapa Nabi Muhammad tidak bertanya ayahnya? Padahal dia 2 bulan dalam kandungan ibunya, sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. 2 bulan dia di dalam kandungan Siti Aminah, tak pernah melihat wajahnya, tak pernah melihat senyumannya. Dia tidak bertanya, kemana ayahku Abdullah?
Dia tidak bertanya, kemana istriku Siti Khadijah yang sudah berjuang mati-matian untuk mengorbankan hartanya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya habis karena membantu perjuangan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bertanya Siti Khadijah, yang ditanya adalah aina ummati? Aina ummati? Di mana umatku wahai malaikat Jibril? Dibawa Nabi Muhammad ke dalam surga Firdaus dengan kendaraan burak, dengan baju yang istimewa dari surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan Nabi Muhammad di surga Firdaus. Apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad berada di surga Firdaus itu? Nabi Muhammad kebingungan. Nabi Muhammad bingung. Ditanya oleh yang punya surga Allah Subhanahu wa taala, "Hei kekasihku Muhammad, ada apa dengan engkau?" "Ya Allah, saya bingung ya Allah." "Kenapa engkau bingung? Bagaimana dengan nasib umatku ya Allah? Bagaimana dengan nasib umatku? Izinkan aku ya Allah keluar dari surga ini untuk menunggu umatku." Nabi Muhammad tidak cuek kepada kita. Nabi Muhammad tidak egois kepada kita. Andai Nabi Muhammad egois, dia akan duduk enak-enak di dalam surga Firdaus. Tapi dia memikirkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu umatnya menyeberang siratal mustaqim. Nabi Muhammad berdoa, "Allahumma salim, salim ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah." Nabi Muhammad penantian yang sangat luar biasa kepada umatnya. Dikumpulkan umatnya satu persatu, dicari umatnya satu persatu. Lalu Nabi Muhammad sujud di bawah arsy-Nya Allah dengan sujud yang lama. Ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, kenapa engkau sujud?" "Ya Allah, aku minta janjimu ya Allah. Umatku kehausan ya Allah. Umatku tak mampu dalam kehidupan alam akhirat ini. Akhirat ini panas. Umatku merasakan yang haus yang sangat luar biasa ya Allah. Aku minta telaga kausarmu ya Allah. Aku ingin memberikan minum kepada umatku satu persatu." Diberikan minum oleh Nabi Muhammad satu persatu kepada umatnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad sujud lagi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama. Ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, kenapa engkau sujud wahai kekasihku? Kenapa engkau sujud?" Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, aku ingin mengambil umatku yang ada di dalam neraka ya Allah, yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma." Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari Nabi Muhammad ke dalam neraka. Dia mengambil umatnya satu persatu di dalam nerakanya Allah, yang ada iman di dalam hatinya sebesar biji kurma. Setelah diambil satu persatu umat itu, lalu Nabi Muhammad sujud lagi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama. "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ada apa wahai kekasihku ya Muhammad?" "Wahai Allah, aku ingin menyelamatkan umatku ya Allah, yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung." Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Carilah umatmu wahai Muhammad, carilah dia dalam nerakaku, carilah dia." Lari Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung. Setelah diselamatkan satu persatu oleh Nabi Muhammad, lalu sujud lagi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama. "Ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ada apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan umatmu dengan selamat yang banyak wahai Nabi Muhammad?" "Iya ya Allah, betul ya Allah. Izinkan aku ya Allah menyelamatkan umatku yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji zarrah." Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umat yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah. Diambil satu persatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah umatnya diambil satu persatu oleh Nabi Muhammad, sujud lagi dia di bawah arsy-Nya Allah dengan sujud yang lama. Ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Kenapa engkau menangis? Bukankah aku sudah selamatkan dari umatmu begitu banyak?" "Iya ya Allah, dengan kebesaran kasih sayang engkau ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, aku ingin menyelamatkan umatku yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah." Diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umatnya yang ada di dalam neraka, yang ada di dalam hatinya iman la ilaha illallah. Nabi Muhammad cinta luar biasa kepada kita, cinta yang tidak sebanding dengan apa yang pernah kita temui di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah manusia yang mulia, dialah manusia yang agung, dialah manusia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah manusia yang pernah berdarah pelipisnya, yang pernah berdarah kakinya dilempar oleh orang-orang penghuni Taif. Dilempar Nabi Muhammad dengan batu, dilempar Nabi Muhammad dengan tulang-tulang onta, dilempar Nabi Muhammad dengan kotoran-kotoran onta. Dialah satu-satunya manusia yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Kemudian diganjal perutnya dengan batu untuk mengganjal rasa laparnya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi Muhammad melakukan itu semua? Supaya agama ini sampai, supaya Islam ini sampai, supaya takwa ini sampai, supaya iman ini sampai, supaya akhlak sampai kepada kita, supaya salat sampai kepada kita. Lalu setelah semua itu sampai kepada kita, apakah kita akan mencampakkannya begitu saja? Begitu sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan rasa cinta, tanamkan kerinduan kepada Nabi Muhammad dengan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat 1 kali kepada Nabi Muhammad dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa hutan anhu asyara sayyiat. Kemudian dibalas, dihapuskan 10 kesalahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Kemudian diangkat 10 derajat tingkat kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika Sayyidina wa habibina wa safina wa zurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.